طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, adik-adik sekalian serta seluruh jamaah yang sempat hadir. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Salasata Usul. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas buku yang lain. Apakah Al-Adabul Mufrad dari Imam Bukhari atau yang lainnya. Ya, untuk pertemuan malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tauhid sebagai murajaah. Dan ini bagian yang paling penting ketika ingin mengetahui tentang tauhid dan kesyirikan. Jadi kalau kita belajar nanti kitab tauhid atau kitab-kitab yang lain yang terkait dengan tauhid, maka akan mudah ya memahaminya ketika kita paham usul dari agama orang-orang musyrik. Ya, dasar-dasar pokok dari semua agama kesyirikan. Artinya agama orang-orang musyrik itu apapun namanya atau yang tidak punya nama pun itu mempunyai pokok-pokok yang agama mereka itu sepakat pada pokok-pokok tersebut. Apakah semuanya atau sebagiannya. Kalau agama tauhid ya kan sudah sebagiannya sudah disinggung ya dalam risalah Salasata Usul. Jadi pokok-pokok agama orang-orang musyrik itu ada beberapa. Ya. Yang pertama bahwa semua agama orang-orang musyrik atau agama orang-orang musyrik yang pertama itu meyakini bahwa Allah pencipta, pemelihara, pemilik, pengatur, atau pemberi rezeki. Jadi jangan disangka bahwa orang musyrik itu tidak beriman.
Paham? Jadi ini pokok agamanya orang musyrik. Bahwa pertama mereka itu beriman. Tapi imannya terbatas. Karena ini yang paling sering didengungkan oleh sebagian besar orang sekarang. Beriman bahwa Allah itu pencipta, pemelihara, pengatur, pemilik, pemberi rezeki. Atau kalau bahasa tauhidnya beriman kepada tauhid rububiyah. Jadi orang musyrik agamanya itu juga dibangun di atas keyakinan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa orang musyrik itu tidak beragama. Tidak dikatakan musyrik kalau dia tidak punya keyakinan. Ya. Dan itu dijelaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Kita sebutkan sebagiannya saja. Misalnya dalam surah Al-Mu'minun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, tanyalah orang-orang musyrik itu, siapa pemilik langit dan bumi dan pemilik segala yang ada di bumi ini? Apa jawabnya? Sayaquluna lillah. Pasti mereka akan menjawab, bumi ini segala isinya itu milik Allah. Berarti mereka yakin? Yakin. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbil arsyil azim sayaquluna lillah. Kalau kamu tanya lagi, siapa Rabb langit-langit 7 dan Rabb arsy yang mulia, mereka juga akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul may yarzuqukum, dalam ayat yang lain, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Tanyalah mereka, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan dari yang mati, yang mematikan dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur segala urusan? Mereka sepakat jawabannya, fasayaquluna Allah. Berarti orang-orang musyrik itu agamanya mereka punya keyakinan, punya iman. Tapi imannya terbatas pada tauhid rububiyah. Karena itu mendakwakan tauhid rububiyah, kalau hanya itu yang didakwakan, maka berarti tidak akan menambah keyakinan, tidak akan memperbaiki keyakinan. Karena dari dahulu orang-orang musyrik sudah meyakini keyakinan tersebut. Hanya mengulang-ulang saja. Hanya murajaah keyakinannya saja. Ini tanya orang Cina, siapa yang menciptakan alam? Pasti dijawab Allah. Atau yang mantan mu'allaf tanya siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur alam, pasti jawab Allah juga. Ya, berarti ketika orang belajar tauhid, mendakwakan tauhid, meyakini keutamaan tauhid, bukan tauhid rububiyah saja. Karena itu juga keyakinannya
orang-orang musyrik. Nah, yang kedua, singkat saja ya. Bahwa agama orang-orang musyrik itu juga agama yang dibangun di atas ibadah. Agamanya orang musyrik juga dibangun di atas ibadah. Jadi jangan menyangka orang musyrik itu tidak ada ibadahnya. Tapi mereka juga menyembah atau beribadah kepada Allah. Kan itu dalam banyak ayat, beberapa hadis itu disinggung bahwasanya mereka juga haji. Mereka juga puasa. Sebelum Nabi datang ke Madinah kan orang-orang musyrik sudah puasa Asyura. Bahkan sebelum diwajibkan puasa Ramadan, kan disuruh dulu puasa Asyura. Karena itu peninggalannya orang-orang musyrik dahulu. Mereka juga menyambung silaturrahim. Mereka juga bernazar. Mereka juga bersedekah. Mereka juga iktikaf. Dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini dipahami supaya nanti ketika menerangkan tentang kesyirikan bukan mengajari mereka untuk ibadah. Yang mengajari mereka ibadah, tata cara ibadah itu namanya fikih. Tapi nanti mengajari tauhid artinya mengajari mereka dari ibadah yang dia lakukan, ibadahnya hanya untuk Allah. Jangan mengatakan bersedekahlah, hajilah, atau bernadarlah. Orang musyrik itu sudah melakukannya dari dahulu. Ya, jadi bukan orang yang bertauhid saja yang haji. Paham? Bukan orang yang bertauhid saja yang puasa. Bukan orang yang bertauhid saja yang bersedekah. Bahkan mereka dahulu bukan sekedar haji. Mereka menjadi pelayannya orang-orang yang haji. Karena itu dikenal mereka dermawan. Jadi kalau ada haji, orang yang naik haji ke Baitullah, dia jadikan tamu yang paling terhormat. Suruh tinggal di rumahnya, dilayani, dibuatkan makanan, minuman, gratis. Tidak sama kita sekarang, bayar. Makanya patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah itu kan sebagiannya lambang orang-orang yang dermawan dari orang-orang musyrik. Seperti Al-Lata yang suka menyediakan makanannya semacam gandum atau roti atau semacamnya kepada orang-orang yang naik haji. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannasu fil jahiliyah. Ya Rasulullah, apa pendapatmu? Dulu di zaman jahiliyah saya sering melakukannya. Berdiam diri, sembunyi-sembunyi melakukannya. Min sadaqah. Nah, dia sebut ini ibadah. Dulu di zaman jahiliyah saya bersedekah.
au ataqatin, atau saya membebaskan budak, au silaturrahim, saya menyambung silaturrahim, fahal fiha min ajr, apakah pada ibadah-ibadah yang saya lakukan dahulu itu ada pahalanya? Maksudnya saya lakukan dulu pada waktu saya jahiliyah masih musyrik. Apakah sekarang ketika saya masuk Islam, ibadah-ibadah kebaikan yang dulu saya lakukan ketika saya masih musyrik itu tetap ada pahalanya atau tidak? Apa jawaban Nabi? Aslamta ala ma salafa min khair. Kamu telah menyelamatkan apa yang telah lalu dari kebaikan. Artinya kalau masuk Islam, seluruh kebaikan yang dia lakukan sebelum Islam juga dihitung sebagai kebaikan. Apa artinya ini? Ya bahwa orang-orang musyrik itu juga melakukan ibadah. Ya bahkan mungkin sebagian mereka kalau hanya dari sisi ibadahnya mungkin lebih bagus dari kita yang sekarang kita lakukan. Lebih dermawan, lebih khusyuk, lebih ini dan sebagainya. Supaya apa? Ketika orang berdakwah kepada tauhid, melihat orang yang ahli ibadah itu tidak dianggap kalau hanya sekedar ibadah. Kan banyak orang terpengaruh. Dia kan ibadahnya bagus. Dia bacaannya bagus. Dia pokoknya segala macam ibadah. Orang kadang terpengaruh dari sekedar ibadahnya saja. Itu tidak dihitung. Tidak dianggap. Makanya supaya ibadahnya dianggap harus bertauhid. Harus bertauhid. Baru ibadah itu dianggap. Dihitung di sisi Allah. Makanya orang yang berdakwah kepada tauhid artinya menyelamatkan manusia daripada ibadah yang sia-sia. Supaya dianggap ibadahnya. Ya, jadi bukan mendakwai orang kepada tauhid, bukan membodoh-bodohi orang atau membuli orang atau merendahkan orang, tidak. Kamu dulu tidak ibadah, kamu tidak sholat, kamu tidak ini, tidak ini. Tidak, dari dahulu orang ibadah. Orang-orang musyrik juga punya ibadah. Ya. Sama ketika kita berdakwah kepada sunnah, jangan menganggap ibadah kita lebih bagus daripada ahlul bidah. Pada sebagian keadaan ibadah mereka lebih bagus dari kita. Tapi apa yang membedakannya? Ya mungkin sebagian ibadah mereka tidak mencontoh Nabi. Ya maka dikhawatirkan ibadahnya tidak dianggap. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, kan begitu yang ditakutkan. Jadi diajak, didakwai mereka supaya ibadahnya dianggap. Ya, lebih-lebih ketika berbicara tentang ya tauhid. Karena itu Umar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam As-Sahihain. Ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah. Ya Rasulullah, saya dulu di zaman jahiliyah pernah bernadar sebelum masuk Islam. Nadar ibadah atau tidak? Ibadah. Apa nadarnya Umar? Kata beliau, ya Rasulullah, saya bernadar di zaman jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya pernah bernadar iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Bagaimana itu? Saya belum melaksanakan itu nazar. Karena saya sudah masuk Islam. Apakah masih berlaku atau tidak? Apa jawaban Nabi? Ufi binadrik. Tunaikan nazarmu. Syahidnya bahwa orang jahiliyah dahulu, orang musyrik dulu
juga melakukan ibadah. Bukan tidak melakukan ibadah. Karena itu jangan berdebat masalah kamu ibadah atau tidak ibadah. Kamu lebih bagus ibadahnya atau tidak. Tapi cukup didakwai bahwa kita ini disuruh perintah oleh Allah dan Rasulnya memurnikan ibadah. 6. Orang musyrik juga dahulu tawaf. Kalau haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama. Tapi mereka tambahi sedikit saja, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Jadi setelah datang tauhid itu dihapus karena itu mengandung kesyirikan. Jadi talbiyahnya sama, cuma lebih panjang sedikit, ada kesyirikannya. Kan semua tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan semuanya tauhid. Tapi karena mereka ada keyakinan kesyirikannya, maka dia tambahi illa syarikan, kecuali sekutumu yang kamu punya, yang kamu menjadikannya sekutu. Alhasil itu yang kedua ya, bahwa agama orang-orang musyrik juga dibangun di atas ibadah. Yang ketiga, jadi apa yang pertama tadi, mereka punya iman, kemudian mereka punya ibadah. Yang ketiga, dan ini inti masalahnya, bahwa mereka ketika beriman dan ketika melakukan ibadah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Makanya dikatakan mereka itu musyrik. Paham? Jadi mereka beriman, mereka ibadah, tapi mereka melakukan ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Maka dinamakanlah dia orang musyrik. Karena itu ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada kaumnya, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ini kaumnya. Apa pendapat kalian dari apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Apa yang kalian sembah dan nenek moyang kalian dahulu sembah. Fa innahum aduwwul li. Kata Ibrahim, semua yang kalian sembah, nenek moyang kalian sembah turun temurun, itu semuanya musuh bagiku. Illa Rabbul Alamin, kecuali satu. Kecuali Rabbul Alamin. Itu yang bukan musuhku. Karena dia yang menciptakanku, dia yang menyembuhkanku dan seterusnya ayat. Berarti di sini disebutkan sesembahan Allah dan sesembahan yang lain selain daripada Allah. Makanya Ibrahim mengecualikan satu. Semua yang kalian sembah itu musuhku. Karena dia sesembahan selain daripada Allah. Illa Rabbul Alamin, kecuali Rabbul Alamin. Berarti orang-orang musyrik juga menyembah Allah. Paham? Jangan disangka orang musyrik itu tidak menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah. Makanya Ibrahim mengatakan tadi, coba perhatikan semua sesembahanmu, termasuk ya Allah. Nanti ada lanjutannya ya. Semuanya itu musuh kecuali Allah. Artinya semua itu sesembahan kalian, termasuk Allah,
musuh saya kecuali hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadi tadi mereka punya keyakinan, punya ibadah, kemudian mereka ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Maka dikatakanlah mereka orang musyrik. Nah sekarang, apa tujuan atau maksud mereka menyembah selain Allah? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Mereka membuat sekutu bagi Allah. Artinya mereka juga tetap meyakini Allah sesembahan di antara banyak sesembahan itu, sesembahan yang paling top, yang paling tinggi. Pokoknya terserah mau bahasakan apa, pokoknya yang dari semua sisi, itu tetap mereka meyakini Allah. Jadi kalau Allah mereka sandingkan dengan sesembahan yang lain, apapun sesembahannya, malaikat, jin, atau apapun yang lain dari sesembahannya, tetap meyakini Allah sesembahan yang paling top. Karena itu kebanyakan manusia kalau ditanya, ya kami juga menyembah Allah. Justru kami lakukan ini untuk Allah. Nah, ya itulah yang dibahasakan dalam Al-Quran, bahwa kesyirikan mereka itu sebenarnya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendekatkan diri kepada yang dia sembah selain Allah. Tapi dia jadikan sesembahan selain daripada Allah itu, mereka justru melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu mereka tidak mau dikatakan musyrik. Kenapa tidak mau dikatakan musyrik? Kami bukan menyembah ini. Kami bukan menyembah matahari, kami bukan menyembah jin, kami bukan menyembah nabi. Tetap Allah yang kami sembah. Tapi melalui jalur mereka. Walladzina attakhadhu min dunillah, atau walladzina attakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah itu wali-wali. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini maksudnya. Dan inilah sebenarnya intinya kesyirikan. Jadi membuat cara mendekat kepada Allah melalui sesembahan-sesembahan, itulah intinya kesyirikan. Tapi orang-orang musyrik itu menganggap itu bukan kesyirikan. Ya karena itu kalau belajar kitab tauhid, semua nanti bab yang terkait dengan kesyirikan, semua hal yang terkait dengan ibadah, semuanya ibadahnya langsung kepada Allah. Tidak ada ibadah melalui perantara ini, tidak ada. Yang tidak sama dengan kehidupan di dunia. Bisa melalui perantara. Kalau ada orang yang dekat dengan pejabat, kita mau ketemu mendekat kepada pejabat, ya lewat orang yang dekat dengan pejabat. Kalau ibadah kepada Allah tidak. Semua orang
perintah untuk mendekat kepada Allah tanpa melalui perantara. Dan itulah hebatnya tauhid. Ya, itulah hebatnya tauhid. Orang mau bertobat, ya bertobat langsung kepada Allah. Tidak perlu lewat orang-orang, walaupun orang itu lebih soleh daripada kita. Kita mau sholat atau ibadah apapun, tidak perlu melalui perantara. Karena itu kadang-kadang taubatnya orang yang berdosa, itu kan ibadah. Taubat itu ibadah. Kadang lebih hebat daripada ibadahnya orang yang soleh. Tergantung pada keikhlasannya. Karena semuanya langsung kepada Allah. Nah, dalam ayat yang lain, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain daripada Allah yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Mereka tahu. Makanya kalau di debat, ini tidak memberi manfaat, ini tidak memberi mudarat, ini tidak memberi manfaat. Mereka juga mengatakan, iya tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Tetapi apa tetapinya? Haula'i syufa'auna illallah. Mereka itu menjadi perantara syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, kami ini orang kotor, banyak dosa. Kami ini orang bodoh, tidak punya ilmu. Ya. Kami ini kurang amalan. Maka untuk menutupi kebodohan itu, menutupi kurang ibadah itu, menutupi banyak dosa itu, maka kami ibadah kepada ini supaya nanti mereka menjadi perantara agar kami mendapatkan syafaat. Syafaat supaya kebodohan kami tidak dianggap. Syafaat supaya dosa kami diampuni. Itu tujuannya. Jadi mereka melakukan kesyirikan bukan sebenarnya menyembah selain daripada Allah, itu tujuannya, bukan. Tapi tujuannya hanya perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang terakhir, masih waktu ya Bapak. Jadi tadi orang-orang musyrik menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Orang-orang musyrik tujuannya menyembah selain Allah, bukan hakikatnya yang dia sembah itu selain Allah. Hakikatnya juga yang disembah adalah Allah, tapi melalui perantara tadi. Maka orang-orang musyrik itu semuanya sama dihukumi musyrik, walaupun perantaranya itu macam-macam. Walaupun yang disembah selain daripada Allah itu macam-macam. Karena ada sebagian orang menyangka kesyirikan itu hanya menyembah patung. Itu kekeliruan. Bukan berarti menyembah patung bukan kesyirikan. Tapi itu bukan kesyirikan, bukan dibatasi menyembah patung. Tapi siapapun yang disembah selain daripada Allah, itu sama hukumnya. Jin atau malaikat, makhluk Allah yang paling suci, malaikat atau para rasul, itu sama hukumnya dengan benda-benda mati. Dari sisi itu semuanya kesyirikan. Akan banyak orang mengatakan, masa itu kesyirikan? Ini kan yang disembah perantaranya ini. Kesyirikan itu kalau kita menyembah batu atau kalau kita menyembah patung-patung. Tapi ini kan wali. Ini kan orang soleh. Ini begini dan sebagainya. Ya, maka kesyirikan itu juga macam-macam.
tapi intinya sama. Semuanya dinamakan kesyirikan. Yang menyembah malaikat kesyirikan, yang menyembah nabi-nabi kesyirikan, yang menyembah patung-patung kesyirikan, yang menyembah dewa-dewa kesyirikan. Apapun namanya. Bahkan yang tidak punya nama pun, kalau dia menyembah selain daripada Allah, tetap dihukumi ya kesyirikan. Sebagaimana yang menyembah hanya kepada Allah, ya tauhid. Ya tidak dibedakan. Dan itu disebutkan dalam ya banyak ayat di dalam Al-Quran. Karena itu misalnya ya enggak apa-apa sedikit lagi ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara ayat-ayatnya Allah ada siang dan malam. Wasyamsu wal qamar. Ada matahari dan ada bulan. Itu kan ayat-ayatnya Allah, makhluknya Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan menyembah matahari dan bulan. Ini dari benda. Tapi wasjudu lillah. Bersujudlah hanya kepada Allah. Nah, karena itu kesyirikan tidak mengenal zaman. Karena ada orang meyakini bahwa sekarang tidak ada lagi kesyirikan. Tidak mengenal zaman. Kapan muncul dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, kesyirikan. Walaupun ibadahnya, ya sudah pernah kita jelaskan, walaupun ibadahnya misalnya 100 ibadah, 99 lillah, 1 lillah wa li ghairillah, sama. Dia orang musyrik. Paham? Jadi bukan dilihat aglabiannya yang banyaknya bertauhid. Tidak. Tapi dilihat ada kesyirikannya atau tidak. Bahkan walaupun ibadah itu juga dilakukan kepada Allah dalam sebagian waktu dan dilakukan kepada selain Allah di sebagian waktu, tetap juga dihukumi kesyirikan. Misalnya tahun ini atau tahun lalu dia berkorban untuk Allah. Tauhid kan? Tahun ini ya berkorban dulu untuk penghuni sungai. Ya sekali-sekali. Ya sama hukumnya. Orang yang 99 lillah wa li ghairillah, hanya 1 lillah, ini sama hukumnya. Semuanya orang musyrik. Ya walaupun juga berderajat-derajat. Tapi itu juga dikatakan musyrik. Walaupun hanya 1 jenis atau 1 ibadah saja yang dipalingkan kepada selain Allah. Karena orang-orang musyrik dahulu juga tidak memalingkan semua ibadahnya kepada selain Allah. Ya. Coba lihat sebagian ayat, wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka di tengah laut berdoa hanya kepada Allah kan? Doa ibadah tidak? Ibadah. Bertauhid tidak? Ini orang musyrik. Orang musyrik ini yang disebut dalam Al-Quran. Berdoa kepada Allah, berarti mereka juga bertauhid. Tapi ketika mereka selamat sampai di daratan, fa idzahum yusyrikun, mereka kembali menjadi musyrik. Dihukumi musyrik atau tidak? Ya musyrik. Pernah bertauhid atau tidak? Pernah. Jadi tidak dikatakan bertauhid sampai semua ibadahnya lillah. Bukan nanti orang bertauhid ketika semua ibadah dikerja, bukan.
Karena tidak ada orang yang bisa kerja semua ibadah. Kalaupun bisa dikerja ya kadang luput, kadang lalai, kadang macam-macam. Tapi yang penting adalah bahwa ibadah yang dikerjakan itu apapun bentuknya, apapun jenisnya, lillah. Ya, ya saya kira itu saja ya. Jadi kalau nanti belajar tauhid, buku apapun, ya pasti akan kembali kepada usul agamanya orang musyrik tadi. Nah, jadi yang pertama sebagai kesimpulan, orang musyrik itu beriman. Tapi imannya hanya dibatasi pada tauhid rububiyah. Yang kedua mereka punya apa? Ibadah. Bukan tidak ibadah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, ya tujuan beribadah kepada selain Allah, intinya juga kepada Allah. Jadi bukan intinya kepada selain Allah. Jadi mereka juga menganggap sesembahan yang paling tinggi adalah Allah. Tapi ketika dipalingkan melalui perantara itulah kesyirikan. Kemudian terakhir, bahwa jenis-jenis ibadah yang disebut kesyirikan atau sesembahan ya, sesembahan selain daripada Allah itu macam-macam. Tapi apapun bentuknya semuanya dihukumi sama, syirikan. Karena banyak orang, dan ini yang paling banyak terjerumus dalamnya, menyangka kalau itu orang soleh itu bukan kesyirikan. Kesyirikan itu kalau batu, kalau patung, itu kekeliruan dalam memahami ya kesyirikan. Nah, saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadat, ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.